Tasawuf mengajarkan kesederhanaan, qanaah, orang perlu sukses, didorong sukses, tapi hendaknya suksesnya itu juga bisa memberikan manfaat kepada manusia lain atau makhluk Allah yang lain dan tidak boleh merusak lingkungan hidup gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kali ini kita akan berbicara tentang satu topik aktual juga ya, yaitu tentang relevansi ajaran-ajaran tasawuf kepada generasi Z ya. Kita selama ini kalau bicara tasawuf yang kebayang tuh orang-orang tua gitu ya, orang-orang yang mungkin stres, mencari healing lewat spiritualitas. Padahal sesungguhnya tasawuf itu untuk semua kalangan ya, termasuk untuk anak-anak muda. Tapi agar bisa relevan dengan kebutuhan anak muda, tentu tasawuf juga harus dirumuskan kembali agar bisa merespon kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan anak muda, khususnya adalah generasi Z. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita agar kita itu berbicara, khususnya berbicara agama, itu kata Rasulullah ala qadri ukulihim, sesuai dengan kapasitas akalnya. Kapasitas di sini bukan hanya berhubungan dengan pinter atau kurang pinter ya, wawasan luas atau wawasan tidak luas, tapi saya kira maksudnya kadar di sini itu termasuk kadar kultural, kadar tradisi ya, kadar budaya terkait dengan umur juga gitu ya. Nah, kita tahu bahwa generasi Z itu beda karakteristiknya dengan generasi X misalnya ya, dengan generasi Y, apalagi dengan generasi baby boomers. Itu banyak sekali perbedaannya. Salah satunya atau salah beberapanya, generasi Z ini misalnya menyukai kebebasan atau keleluasaan untuk melakukan eksplorasi. Generasi Z ini juga percaya diri, kadang-kadang untuk bisa menerima pandangan dari generasi yang lebih tua. Generasi lebih tua itu harus mampu meyakinkan mereka bahwa memang generasi yang lebih tua ini meskipun berbeda dengan mereka, tapi memiliki hal-hal yang barangkali bisa dijadikan pelajaran atau bisa melengkapi apa-apa yang masih kurang dari generasi Z itu ya. Nah, jadi mereka percaya diri, mereka ingin kebebasan, senang eksplorasi ya. Akibatnya juga kadang-kadang pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Tapi yang tidak kalah penting, generasi Z ini adalah generasi yang seperti juga generasi Y, mungkin generasi X, bahkan juga sejak generasi baby boomers ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial, memiliki kepedulian kepada kemanusiaan ya, memiliki rasa toleransi yang sangat tinggi, bukan hanya terhadap keragaman pandangan ya, keragaman tradisi, bahkan mungkin terhadap hal-hal yang generasi baby boomers atau generasi orang tua mereka memiliki semacam katakanlah tabu dan ketidaksukaan ya. Saya berikan contoh misalnya terkait dengan lingkungan hidup ya. Generasi sekarang itu, generasi Z itu sangat punya concern terhadap lingkungan hidup. Misalnya soal masker saja, bagaimana masker itu dibuang, ditanam agar tidak menjerat katakanlah hewan-hewan di laut, plastik, bagaimana agar plastik tidak mengotori. Mereka sangat concern terhadap hal-hal seperti itu. Juga misalnya sikap terhadap katakanlah orang-orang yang memiliki orientasi seksual berbeda ya. Mereka akan sangat sulit, meskipun mereka bisa saja menerima pandangan dari generasi
di atas mereka, tapi mereka akan sangat sulit kalau sikap terhadap orang-orang dengan orientasi seksual berbeda itu menimbulkan homofobia gitu ya istilahnya sekarang, membuat kita harus membenci orang banyak ya. Juga terkait dengan nasib hewan misalnya, tidak sedikit di antara generasi Z sekarang yang kemudian menjadi vegetarian atau menjadi vegan, paling sedikit vegan ya, karena mereka merasa makan daging hewan itu adalah satu tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan kepada hewan misalnya ya. Jadi mereka sangat mementingkan lingkungan hidup, juga mementingkan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di mana ajaran tasawuf ini bisa menjadi relevan bagi mereka. Nah, ajaran tasawuf itu kebetulan memiliki beberapa ciri yang sejalan dengan ini, bahwa misalnya menjadi seorang sufi atau mengikuti jalan sufi, kita tidak boleh terpengaruh dengan atau terdominasi atau terobsesi dengan apapun kecuali dengan orientasi spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dalam tasawuf kita tidak dianjurkan untuk misalnya terobsesi dengan social status, dengan status sosial ya. Kemudian di dalam tasawuf pun kelembutan itu dan cinta kasih adalah merupakan prinsipnya kepada siapapun. Di dalam tasawuf itu kebencian tidak diperbolehkan. Juga terhadap lingkungan hidup dan makhluk Allah yang lain. Di dalam tasawuf diajarkan bahwa manusia itu bukan hanya saudara manusia yang lain, manusia itu juga saudara makhluk yang lain. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang sering dikutip oleh para sufi mengatakan semua ciptaan Allah itu adalah keluarganya Allah, iyalullah ya. Dan kata Rasulullah, yang paling dicintai Allah itu adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya Allah SWT, artinya terhadap hewan, tumbuhan, batu-batuan, vandalisme terhadap batu-batuan pun itu melanggar prinsip tasawuf ya. Jadi sebetulnya asal dikemas dengan bahasa yang sesuai dengan tingkatan umur dan karakteristik mereka, tasawuf menyimpan banyak sekali ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang sejalan dengan concern generasi Z seperti sekarang ini ya. Persamaan, kesederhanaan, cinta kasih, anti kebencian, penghormatan kepada lingkungan hidup, penghormatan kepada makhluk Allah selain manusia ya, penghargaan kepada seni ya. Tasawuf adalah salah satu cara atau jalan pemahaman Islam yang di dalamnya seni sangat mendapatkan perhatian yang luar biasa. Nah, tinggal bagaimana ajaran-ajaran tasawuf ini bisa dikemas demikian rupa sehingga pesan-pesannya bisa sampai, dan diharapkan jika pesan-pesan ini sampai, maka ketertarikan mereka kepada agama itu bisa lebih diharapkan ketimbang seperti sekarang misalnya agama ini tampil kepada mereka sebagai nggak peduli kepada lingkungan, homofobik ya, kemudian keras dan kasar ya, kemudian mementingkan kesuksesan. Dan kalau dulu di Amerika baby boomers itu punya American Dream, yang dibayangkan tuh harus kaya, harus populer, harus terhormat ya. Tasawuf tidak mengajarkan seperti itu. Tasawuf mengajarkan kesederhanaan, qanaah. Orang perlu sukses, didorong sukses, tapi hendaknya suksesnya itu juga bisa memberikan manfaat kepada manusia lain atau makhluk Allah yang lain, dan tidak boleh merusak lingkungan hidup gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan makin dikenalnya ajaran-ajaran tasawuf, tasawuf bisa menjadi ujung tombak bagi dakwah Islam yang lebih bisa diterima dan lebih bisa dihayati oleh generasi Z. Saya kira itu saja sedikit sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.